Terima kasih Bapak Gubernur. Ini menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Nanti sudah hadir juga pihak keluarga di sini. Nanti sesuai dengan tadi amanahnya, kita akan langsung serahkan kepada pihak keluarga. Ada pihak keluarga ya? Tahan dulu Pak, tahan. Kebetulan. Rekan-rekan media, telah kita ikuti bersama penyampaian dari berbagai pihak, dari kami pihak penyidik yang menangani masalah penegakan hukumnya, dari kementerian, dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, mohon maaf, LPSK dan semuanya, terakhir tadi Pak Gubernur. Saya rasa cukup dari kami dan silakan untuk mengajukan beberapa pertanyaan dipimpin oleh Bapak Kabid Humas, silakan. Terima kasih atas pertanyaan semua sudah diajukan oleh rekan sekalian. Kita ke Mbak Ninda dahulu dari TV One. Penyidik kepolisian Polda Jabar itu melakukan olah TKP. Semua benda-benda yang ada di TKP, di 4 TKP tersebut kita analisa. Betul ada infus di sana dan kita sudah dalami. Pernah ada upaya untuk menyembuhkan atau mengobati korban, itu dilakukan oleh tersangka. Ini tentunya kita akan tindak lanjuti ke depan, apakah ada orang yang membantu, apakah dia sendiri, dan kita akan konfirmasikan juga ke pihak korban. Itu yang pertama. Mengenai tato, saya sendiri belum pernah melihat itu tatonya, tapi saya mendengar bisikan-bisikan ada tatonya. Semuanya kita dalami, tetapi kalau tidak ada hubungannya dengan perkara atau peristiwa pidana, tentu kita agak abaikan, gitu ya. Tidak kita mendalami seluruhnya, tetapi yang terkait dengan substansi persangkaan yang akan kita tuduhkan, itu yang kita kejar, ya Mbak Lydia. Kemudian untuk kekerasan seksual, kita kemarin dalam gelar perkara kita ini, kita sangat ingin mencari sebanyak-banyaknya. Ini alhamdulillah, mungkin tadi Pak Direktur belum menceritakan, itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter objek, kalau tidak salah. Ini kami belum lihat hasilnya, ya. Tetapi dari hasil interview itu korban mengatakan berhubungan sebagaimana biasanya. Tapi untuk dari segi kebidanan dan kandungan ini kami belum mendapatkan hasil. Kira-kira gitu Mbak Lydia. Kemudian yang kedua, kalau memang kita nanti setujui, silahkan nanti kita tayangkan kembali untuk yang bersangkutan tampil sebagai tersangka untuk memberikan apa itu ya pernyataan. Beberapa pertanyaan atau pemeriksaan yang bersangkutan mengakui, membenarkan bahwa tersangkalah pelaku kekerasan tersebut. Dari situ kita melihat dan kami cocokkan juga dengan beberapa informasi dari psikologi mungkin yang tidak bisa diungkapkan langsung. Ya, karakter tersangka seperti itu. Dan tambahan lagi, ini tersangka temperamental. Kami memeriksa orang tuanya, jadi beberapa kali kalau yang bersangkutan itu sesuatunya tidak dipenuhi, pernah suatu hari balik ke rumah
tidak mendapatkan makanan yang ada di rumah sesuai harapan, itu bapaknya dicari ke sawah itu dan dipukul. Ini perilakunya, jadi kita bisa menyimpulkan memang cukup temperamental, emosional, ada kebiasaan juga mengkonsumsi alkohol. Kemudian korban menyatakan dan kalau memberikan keterangan dan termasuk tersangka cemburu yang besar. Kemudian yang kedua, kekesalan terhadap pekerjaan. Jadi pekerjaannya adalah seorang debt collector. Mungkin kalau mengalami kesulitan dalam melakukan pekerjaan, ya salah satu kecekcokan pelampiasannya yang sepertinya korban. Itu yang dilakukan. Nanti pernyataan yang kita sepakati nanti silakan kita berikan kesempatan. Kemudian dari BBC Mbak Yuni, kami membuka ruang. Kita sudah berdasarkan data kita sudah dapat 1, tapi sudah divonis 1 tahun 4 bulan. Yang kekerasan tahun 2000. Silakan, ini waktu yang baik untuk menyampaikan kepada semua masyarakat yang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh tersangka itu silakan dilaporkan kepada kami. Kondisi kejiwaan juga begitu, kita sudah tadi, makanya kita panggil Mbak Amelia ini semuanya, tapi mungkin hasilnya tidak bisa kita sampaikan di publik karena kita ada aturan-aturan yang membatasi informasi tersebut. Mengenai tren kejahatan mungkin dari Komnas Perempuan dari pertanyaannya, silakan. Fauzi dari Republika, terkait pasal untuk tersangka begitu, apakah bisa seumur hidup atau kemana nanti? Itu saja. Terima kasih. Baik, sekaligus satu lagi izin Bapak Insan dari Metro TV mau nanya juga Pak, saya mencoba menelusuri terkait dengan aktivitas pelaku yang katanya sebagian orang mengaku pernah mengetahui tersangka itu dikenal sebagai sales untuk membantu pencairan pay letter. Mereka mengaku pernah mencoba untuk bersama dengan tersangka. Terkait dengan harta yang hilang dari korban, apakah ada informasi terkait tersangka ini melakukan kekerasan karena terjerat hutang? Karena beberapa masyarakat mengaku sempat mencoba mencairkan pay letter dan ada juga keterangan bahwa akun pay letter korban ini dipakai oleh tersangka. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih dua media dari Republika dan juga Metro. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kapolda. Terima kasih Kang Fauzi dari Republika. Mengenai ancaman hukuman, kami kepolisian Jawa Barat ya memahami peristiwa yang terjadi. Ini peristiwa cukup sadis yang dilakukan oleh tersangka. Saya melihat tayangan atau foto yang bersangkutan sebelum peristiwa, dan saya melihat saat ini kondisi korban cukup memprihatinkan. Kita akan melakukan hukuman seberat-beratnya, memaksimalkan. Oleh sebab itu kami kemarin melakukan gelar perkara, kami mencoba mengumpulkan semua. Ada beberapa 4 pasal dan kami lapis lagi dengan pasal residivis untuk lebih memperberat lagi, dan kami pasangkan dengan kumulatif. Jadi nanti dikumpulkan semua itu hukuman pasal 1 dan pasal yang berikutnya sehingga mendapat dikumpulkan. Dukung kami, kawal terus supaya ini dapat dituntut dan diputus dengan hukuman yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Ya Pak Fauzi, seperti itu. Dan kami juga lagi sedang mendalami satu tadi itu kekerasan seksual, ini juga belum selesai karena hasilnya belum ada. Kemudian juga kami tadi tidak mengungkapkan bahwa ini adalah penganiayaan berencana. Jadi banyak yang akan kami lakukan terhadap tersangka mengenai apa yang telah dilakukannya tersebut.
Kemudian dari Pak Insan dari Metro TV, terima kasih atas informasinya play letter. Ini juga peristiwa ini baru beberapa hari yang lalu kita amankan pelaku. Kita terus selalu mengelola, melihat semuanya yang ada, nanti kita kembangkan termasuk informasi yang Pak Insan berikan. Ya, kita sangat membuka informasi-informasi bagi teman-teman semua yang akan diberikan kepada penyidik untuk lebih berat lagi menghukum yang bersangkutan. Itu terima kasih. Terakhir kemarin kami melihat ada penarikan dana dan itu jadikan barang bukti. Ada buktinya, uangnya ada di, nanti bisa dilihat.